Orang tua beli bakso satu mangkok dibagi 4 buat anak-anaknya gitu. Cita-cita mau jadi pesulap itu kan di zaman itu kan agak-agak goblok ya. Semualaf nggak ada lebaran gue. Kapan nikah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel gua Lutfi Agizal. Dan kali ini di konten talk show Nasi Garam, sejuta inspirasi dari kisah perjalanan hidup yang sederhana dan apa adanya. Dan kali ini gua sudah bersama narasumber gua yang sangat-sangat inspiratif kisah hidupnya. Penasaran gak? Om. Kan udah ada kelihatan muka gue. Om kan pakai cover. Oh lu pakai itu? Oh iya, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Bener. Oh, berarti ulangin. Kalian penasaran kan? Udah nggak jadi penasaran. Udah nggak jadi, udah Ya ngomong. udah, Om Deddy Kobuser. Langsung. Apa kabar, brother? Alhamdulillah. Mantap. Hebat ini orang. Aduh. Tegar walaupun disiksa netizen. Ya. Tapi dengan ini gue bisa ketemu Om. Oh iya bener. Ya, kali Ada ini gue pansos positifnya. sama Om Iya, ya. Tapi tadi Om habis pansos sama saya. Oh iya betul. Sepakat? Deal? Sepakat. Deal. Oke. Om jangan Apa dimainin, ini? Om. Ini Burung dara nih. bukan. Ini tudung saji, Om. Tudung saji. Ya, jadi gue punya konten namanya Nasi Garam, Om. Oh, gue kira mau adu ayam lu. Ya, gue mau nantang Om makan makanan yang ada di sini. Lu berani nggak makan, Om? Ya berani lah. Oke, udah gue buka lah ya. 1, 2, 3. Mana kosong ya, ini tulisan nasi, lu kira gue limbat. Nih. Makan beling. Ini nih begini nih narasumber yang begini nih. Katanya mutih nggak makan nasi. Ya gue bikin dong nasi. Tapi kan gue Di tidak dalam- harus makan kertas. Ya karena lu nggak mungkin makan, ngapain gue mau bazirin Oh, iya, nasi benar, gue siniin. benar, Nanti benar. gue dosa dihujat. Iya, Makan betul. nasinya nggak dimakan, dibuang. Gue lagi nggak masuk karbo soalnya. Iya. Betul, Oke, betul. jadi Nggak apa-apa. intinya bukan itu, Om. Oke. Intinya di sini adalah gue pengen tanya tentang kisah perjalanan hidup gue Boleh. lagi. Karena nasi dan garam itu Menceritakan tentang Perjuangan. orang perjuangan yang lagi susah, nasi garam. Ya, Oke. bukan hanya susah, berjuang dari Berjuang. posisi yang from zero to hero. Oke. Kalau sekarang Om from zero to miliarder. pajak. Oh, pajak. Oke. Nasi Boleh garam. Om, ceritain Oke. Om. Dulu tuh Om kayak gimana sih Om? Perjalanannya Om. Dulu ya memang lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Tapi nggak sempat nasi garam doang sih. Nggak sempat, ya. Maksudnya kalau makan tuh, kalau sempat yang paling sulit adalah makan tuh orang tua beli bakso satu mangkok dibagi 4 buat anak-anaknya gitu. Pernah. Tapi masih ada baksonya kan. Ya, tapi orang tua dapat baksonya nggak? Orang tuanya, gua nggak tahu, tapi harusnya ya dapat lah ya. Tapi maksudnya beli satu mangkok kan karena bakso ada 5 atau 6 gitu kan. Nah itu terus jadi kasih kuahnya apa terus. Kalau bokap pertama kali dari Banyuwangi ke Jakarta itu kerjanya awal-awal nyetir supir mikrolet. Oh ya? Terus udah gitu akhirnya terus mulai kerja, nyokap bikin baju, jahit baju gitu. Jadi apa namanya ya sangat sederhana lah, sangat amat sederhana. Itu sebelum akhirnya bokap terus kerja di kantor, sempat sukses juga, terus sempat PHK juga. Jadi memang hidup gue itu dulu ya naik turun gitu. Cuman memang untungnya pada saat gue lahir, bokap gue tuh sudah kerja di kantor. Jadi gue nggak merasakan yang benar-benar bokap itu nyupir mikrolet, itu kakak-kakak gue yang ngerasain. Kalau gue nggak tidak sempat merasakan hal tersebut, tapi hidup sederhananya sempat ngerasain pasti. Kalau itunya pasti. Tidak, karena secara psikologi kita tidak membandingkan dengan orang lain. Gitu. Maksudnya mungkin orang yang membandingkan dengan orang lain itu adalah orang-orang yang sudah punya gitu. Yeah. Maksudnya kalau zaman dulu gue naik bus, naik mikrolet, jalan kaki panas-panas ke sekolah, gue merasa hal itu adalah hal biasa, bukan sesuatu yang harus dipikirkan berat-berat gitu. Tidur nggak ada AC, kipas angin, ya itu hal biasa gitu. Kalau anak gue yang sudah lahir kebiasaan tidurnya di AC terus, lu ngerti maksud gue kan? Tapi when you were in that condition pada saat itu, kayaknya nggak berat. Kalau dipikirnya sekarang, iya ya dulu susah banget ya, AC nggak ada, makan susah, mobil nggak ada, apa nggak ada.
jadi berat. Tapi pada saat gue ada di kondisi itu karena tidak ada perbandingan gitu, manusia merasa bahwa zona tersebut adalah zona yang normal. Betul. Zona yang normal. Betul. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada orang cerita, wah hidup gue dulu berat lah begini, sedih, gue nggak rasakan itu karena gue merasa hidup ya begitu. Gue nggak pernah diajarin. Tapi kan itu orang ngomong berat karena di kondisi sekarang dia jauh lebih baik. Betul. Berarti secara tidak langsung dia menyadari kalau perjuangan gue yang gue lakuin dari posisi berat sampai sekarang itu ada hasilnya. I agree with that, tapi nggak perlu mengatakan kalau dulu itu sampai nangis-nangis dulu gue susah begini. Gue nggak perlu itu karena pada saat itu gue nggak merasakan itu sedih. Lu ngerti nggak maksud gue? Gue merasakan itu normal, gitu loh. Bener. Hidup itu dulu normal. Betul. Ya memang sekarang ketika ini menjadi tidak normal kan? Ya, karena perbandingannya jauh. Tapi kan pada saat itu ya sekarang ini ya, kalau kita ngeliat anak-anak yang maaf misalnya menengah ekonomi ke bawah misalnya cuman bisa main layangan, mereka seneng loh bisa main layangan itu. Jadi mereka nggak merasakan itu gitu loh gitu. Mungkin orang tua gue mengajarkan guanya baik. Jadi tidak membandingkan dengan wah tuh lihat tuh orang kaya naik mobil naik apa, ya nggak ada itu. Ya oke, there are momen yang gue ngeliat wah ada orang punya mobil, ada orang punya apa, tapi nggak pernah komplain juga gue bahwa I don't have that. Terus kenapa menentukan karir di magician? Because I love it. Karena gue pada saat kecil gue belajar, gue nonton sulap lah intinya di TV, terus gue mau minta belajar, nyokap gue beliin buku, terus gue belajar, gue sempat nggak naik kelas gara-gara belajar sulap terus tiap hari, gitu ya, it's like a virus gitu, it goes to you. Akhirnya gue mikir, wah kayaknya gue mau jadi magician nih gitu kan. Cita-cita mau jadi pesulap itu kan di zaman itu kan agak-agak goblok ya. Oh iya? Dan lu nyadarin? Goblok karena begini, karena contoh-contohnya pada saat itu orang tua gue ngomong, lu main sulap itu mau makan apa? Tidak ada contoh profesi yang benar-benar, bukan tidak ada sama sekali ya, tapi maksudnya kesempatan untuk menjadi sukses, menjadi seorang pesulap itu one in a million gitu. Nah, jadi sama seperti gue mau jadi atlet. Atlet ada nggak yang kaya, sukses, terkenal? Ada, tapi one in a million gitu loh. Sedangkan kalau lu kerja di kantor kan, hidup lu terjamin ya. Gitu kan. Jadi definisinya menjadi goblok pada saat itu karena lu ngambil resiko yang terlalu tinggi gitu. Tapi kan successful people is people who taking the risk. Betul, semakin kita berani ngambil resikonya semakin betul. Berarti gua resikonya gede banget berani sukses. Wah, ya? Anda luar biasa. Oke. Antara ngambil resiko dan goblok beda tipis. Akhirnya pilihan yang bodoh itu tetap gue ambil karena I love doing it. Gitu. Jadi maksudnya gue tahu bahwa kemungkinan sukses itu sedikit, tapi ya gue suka gitu, gue suka. Dan pada saat itu orang tua gue juga nggak melarang, hanya saja sekolah harus selesai gitu maksudnya. Bayaran pertama terima profesional sulap paling berapa? 30.000 paling. Tahun? Aduh, kalau lu nanya tahunnya tahun 90. Terus bayaran tertinggi menjadi seorang magician berapa miliar? Tertinggi menjadi seorang magician show ya. Kalau show for one show 500-an bisa. 500 juta. Bisa. Dan itu lu buktiin ke orang tua lu katanya bodoh atau goblok kalau pengen jadi magician, dan dulu bisa buktiin 500 juta. Gini ya. Orang tua gue nggak ngatain gue goblok gitu, enggak. Tapi maksudnya itu pilihan goblok, ngerti kan maksudnya? Pilihan goblok. Tapi nyatanya 500 juta loh. Itu pilihan yang bagus om. Setelah lu sukses kan. Berarti sebenarnya kalau lu nggak sukses, goblok kan. Lu iya dong bener kan? Kan berarti secara tidak langsung lu naruh singa di belakang lu untuk lu harus sukses. Jadi gini. Ada satu momen yang mungkin menarik adalah bahwa bokap gue itu dulu pernah kerja di satu kantor, terus bosnya itu punya mobil Mercy, gitu, jam tangan Rolex, mobil Mercy. Ya bosnya lah orang kaya kan pasti kan. Terus bapak gue ngomong, ini ya kalau orang kaya tuh mobilnya Mercy. Zaman dulu kan orang kaya mobilnya Mercy ya, kan belum ada mobil-mobil Lambo, kan nggak ada tuh mobil Ferrari, Tesla belum ada. Pokoknya Mercy owned by rich people di zaman gue dulu itu. BMW aja masih kurang ngetop gitu. Pokoknya harus Mercy lah yang ada logonya tuh berdiri di atas di zaman dulu gitu. Kalau zaman sekarang kayaknya punya mobil apa? Kalau zaman sekarang kayaknya punya mobil yang dijual beli antar artis.
lu mestinya gak usah masalahin anjay, lu masalahin itu deh. Itu lebih parah lagi, bro. Jadi besok kita bahasain. Itu. Yuk kita bahasain. Apa itu? Oke. Terus berarti lu ngerasa udah kaya belum sekarang? Nah, tunggu dulu. Terus Oke. momentum yang menarik adalah bahwa setelah gue sukses, orang tua tuh kan nggak mau ya suruh pindah rumah, suruh apa kan nggak mau ya. They stay in a very small house, yang udah gitu anaknya mah itu. Gue kebeli Mercy itu dulu. Oh ya, dari sulap. Apa? Dari sulap. Dari sulap. Enggak dari nipu kan? Nggak, kalau yang dari nipu nggak usah sebut namanya, ada lah tapi udah di penjara orangnya. Oh, pernah. Hah? Pernah, Om. Pernah apa? Itu yang nipu itu beneran masuk penjara itu pernah. Ada. Bukan gue yang ditipu. Nanti aja kita bahas ya off air. Anyway, gue jemput bokap gue dengan Mercy gue gitu. Nah itu bokap gue nangis pada saat itu. Karena maksudnya dia nggak, karena definitifnya orang sukses buat dia adalah when someone can buy a Mercedes. Ya udah, terus gue jemput bokap gue, terus akhirnya gue jalan-jalan dengan Mercy itu. Nah itu di mana gue merasa bahwa gue sukses dan bisa menunjukkan kesuksesan itu. That's actually the point where I feel the success. Gitu. That's actually the point where I feel I'm rich. Sekarang gue punya lebih dari itu, tapi gue tidak pernah mendapatkan momentum itu lagi. Gitu. Jadi menariknya gini, kalau lu misalnya punya mobil murah atau ya apalah gitu, terus lu gue ganti ke Mercy, I feel the difference. Terus gue ngasih lihat orang tua gue ngasih lihat. Terus gue pernah punya Porsche, gue ganti Tesla dan sebagainya. Gue nggak merasakan itu sesuatu, ngerti gak sih? Iya. Nggak ada. Kayak ini kayaknya nggak kaya deh. Ya kalau dulu kaya ya? Iya gitu, ya keren lah. Gitu. Tapi maksudnya nggak something yang I need to be proud of gitu loh. Tapi nyatanya lu bikin konten Om Teslanya. Konten Pak. Berarti kan lu kan proud. Tapi berarti kan lu kan proud. Salah, konten tidak perlu proud Pak. Tapi sombong. Bukan. Atau apa? Banyak yang nonton. Oke. Nah, waktu gua kan nggak banyak nih Om. Iya, gimana Boleh gitu. nggak aku tanya Om? Aku tuh sebagai seorang muslim Om. Aku jujur tersentuh ngeliat seorang mualaf kayak Om Deddy. Kenapa itu? Ya udah mualaf lagi lah. Bukan mualaf lagi, gua memang udah muslim. Tapi gua selalu emang bau Om? Enggak Om, gua nggak nyindir bau Om. Enggak, gue tuh suka kalau ngobrol lama tuh suka nggak enak tenggorokan. Jadi gua tuh kayak terketuk hatinya Om. Pada saat gue mualaf. Yes. Kenapa? Dan sekarang Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah kenapa gue mualaf? Mualaf. Mungkin banyak orang yang pengen tahu itu. Karena gue lahir di multi religi. Yes. Bokap gue itu Katolik, nyokap gue Buddha, nenek gue Muslim, kakak gue Protestan. Jadi gue lahir di agama yang multi religi. Jadi gue belajar semua agama tersebut. Gue pada saat itu Katolik, agama warisan. Lu Muslim? Muslim. Agama warisan bukan? Dari orang tua juga Muslim. Ya, berarti agama warisan. Kita bicaranya agama warisan. Nah, di berkembangnya waktu, gue belajar banyak dari orang-orang banyak, dari teman-teman gue semua yang ada dekat sama gue tuh mostly 90% they're Muslim. Jadi gue lebih mengerti, gue bisa mengatakan lebih mengerti tentang agama Muslim dibandingkan agama lainnya, karena lingkungan gue gitu. Gue tidak mengatakan bahwa agama gue sebelumnya jelek, tidak. Yes. Ya agama semua baik lah, gitu, untuk pengikutnya gitu. Betul. Cuman gue merasa bahwa I know more about this religion compared to my other religion. Jadi pada saat itu kayaknya memang gue harus memilih sesuatu yang lebih dekat untuk guanya pribadi. Larinya gitu, simple as that. Dan lu memilih agama Islam sebagai suatu kepercayaan yang lu yakin saat ini. Dan lu nyaman dengan ini kan? Yang yakin ini ya, nyaman ya, tapi terakhir ada kendala sih sebenarnya. Kenapa kendalanya? Ya, karena saya tidak ngalamin lebaran. Tahun ini? Kan corona. Iya, habis mualaf nggak ada lebaran gue. Iya kan? Iya kan?
Gua kan, dulu kan pada saat mualaf orang-orang bilang, wah nanti lebaran, iya. nanti bisa apa? Oh belum tahun ini om. Ya, enggak kan orang gitu. Nanti habis mualaf tuh lebaran, indahnya lebaran, umroh. Ya karena lu belum bisa Tidak ya. ada, tidak ada. Ya tapi Malah sebelum gua mualaf, gua merasakan lebaran. Karena tetangga-tetangga gua muslim, yang tapi gua lu belum muslim, merayakan yang itu ini. ya? Belum, ya nggak ada dong. Orang mualaf terus corona kan. Oh iya benar. Ya insya Allah tahun depan om. Ya, Oke om. insya Allah tahun depan coronanya habis. Habis. Ya supaya kita bisa lebaran. Ya, benar. Kita bisa. Alhamdulillah aku senang banget bisa ngobrol sama seorang mualaf. Karena gue mempercayai kalau kita ngobrol sama orang mualaf, insya Allah kita ditemukan juga di surga. Amin. Terima kasih. Minta pesan dan kesannya untuk om dalam perjalanan hidup ini buat orang yang pengen lihat YouTube ini apa? Hidup itu kan sementara ya, hidup sementara. Jadi mungkin kita harus menaruh pesan dalam sebuah kehidupan gitu. Jadi maksudnya karena ini hidup ini sementara dan you will die one day, lu akan meninggal. Nah, mudah-mudahan kita tuh tidak pernah meninggal. Dalam arti kata mudah-mudahan ketika kita meninggal kita diingat akan sesuatu Yang positif. Ya, of course, yang positif gitu ya. Karena dengan diingatnya lu akan suatu, by making a ding in the universe, you'll never die. You'll never die. I mean, Steve Jobs never die. When you're talking about Mac is about Steve Jobs, gitu kan. Memang gak gampang. Einstein never die, Bruce Lee never die, gitu kan contohnya. Tapi memang gak gampang. Jadi kita masih terus berusaha untuk melakukan sesuatu yang harus diingat oleh orang supaya nama kita terus abadi, nama kita terus ada. Karena kalau hidup cuman hidup, monyet juga hidup. Oke, kalau sukses buat Om Deddy itu apa? Sukses buat gue itu definitif Pak. Sukses buat itu adalah ketika gue cukup makan, bisa main sama anak, bisa latihan, bisa olahraga, gitu doang. Sesimpel itu. Nah, ya. Oke. Karena buat apa gue sukses tapi gue nggak punya waktu buat anak gue, buat apa gue sukses tapi gue nggak bisa latihan, because I love to do it. Ya sehat ya pastinya ya, harus sehat gitu. Kalau kaya itu relatif, kaya itu relatif. Misalnya orang bilang gue kaya, yang jauh lebih kaya dari gue banyak, nggak ada kaya-kayanya gue sebenarnya. Jadi kaya itu kebahagiaan tuh bukan dari kaya, tapi kebahagiaan tuh bisa dicari sebenarnya. Kalau buat gue adalah I can play with my son, I can do what I love, dan gue makan gue cukup. Bisa makan yang gue mau lah. Yes. Gitu doang, itu udah sukses buat gue. Oke, berarti kisah dari Om Deddy ini bisa kita ambil satu hal yang paling penting. Hidup itu nggak cuma hidup, maunya juga hidup. Maunya juga hidup. Nah kita manusia harus hidup yang lebih jauh baik daripada monyet. Dengan apa? Pakai akal dan pikiran kita serta perbuatan yang baik. Thank you buat obrol-obrolannya. Thank you. Penting nggak penting, pasti kalian akan menilai. Bermanfaat atau tidak bermanfaat, pasti kalian akan menilai. Kita kembaliin ke kalian. Sampai ketemu di kisah inspirasi selanjutnya. Om, jadi kapan nikah Om? Kapan nikah? Ntar setelah pandemi saya pikirkan.